dari 7 modal aset yang ada di ekosistem sekolah SDN 22. Jadi pertama yaitu modal manusia. Kira-kira modal manusia yang kita punyai di sekolah kita ini seperti apa, Ibu? Bapak? Ya? Modal IQ, EQ, SQ. Iya, dari manusianya. Tadi seperti sudah dijelaskan ya, ada kompetensi kepala sekolah, kompetensi siswa, kompetensi guru, wali murid, dan stakeholder yang ada. Oke, jadi Ibu Kepala Sekolah menyampaikan model manusia yang ada di sekolah kita itu seperti apa? Kepala sekolah yang berkompetensi, yang punya juga kepemimpinan, yang bisa memimpin. Begitu ya Bu ya? Yes. Ya, terus ada model dari guru-gurunya. Nah, guru-gurunya PNS dan juga sebentar lagi akan diterima sebagai seorang P3K, begitu ya. Terus semuanya berkompetensi untuk meningkatkan pengetahuannya dengan belajar sepanjang hayat. Begitu maksudnya ya Bu ya. Nah, ketiga yaitu modal dari murid-muridnya. Kita punya murid-murid yang selalu bersemangat menerima ilmu setiap hari. Begitu ya. Nah, dan juga ada modal orang tua yang selalu mau mendukung kita saat kita melakukan program. Apakah cukup sampai di situ Bapak? Mau menyampaikan lagi modal manusia yang ada di sekolah kita itu kira-kira apa? Bisa ditulis ya Ibu Hotel. Iya, dari orang tua tadi ya Pak Anam ya. Pak Anam itu masyarakat sekitar atau orang tua. Ada modal lagi di sekolah kita yang perlu kita banggakan yang bisa kita gunakan sebagai aset Bapak. Guru-guru yang kreatif, inovatif, selalu mendampingi siswa untuk kemajuan dia. Untuk kemajuan muridnya, semua yang kita lakukan adalah untuk murid. Jadi kita bisa mengidentifikasi atau mengenali tentang modal manusia yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Siap untuk melakukan perubahan. Iya, kita ada sebagai agen transformasi perubahan. Agen pembaharu. Iya, kita harus selalu siap untuk melakukan perubahan. Yang kedua, yaitu modal sosial. Kira-kira ada apa modal sosial di lingkungan atau ekosistem sekolah kita ini? Ya Ibu lagi. Untuk lingkungan sosial itu yang pertama yang kita utamakan adalah hubungan baik antar kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian yang ada di lingkungan sekolah seperti siswa juga dikelola dengan baik hubungan sosialnya, juga dengan komite sekolah dan wali murid. Itu yang saya tekankan, itu hubungan baik. Terima kasih. Oke, yaitu modal sosial yang ada di sekolah kita itu hubungan baik antara wali murid dan juga komite sekolah untuk untuk kemajuan sekolah kita. Begitu ya Bapak ya. Kemudian sekarang kita akan meneliti tentang modal politik. Modal politik saya sampaikan itu bukan tentang politik praktis ya Bapak Ibu, tetapi sesuatu ide yang bisa mempengaruhi atau memberdayakan orang lain supaya berpikir asal. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan model politiknya seperti apa? Ya, Ibu. Politik di sini kan bukan partai politik ya, maksudnya hubungan dengan wali murid bisa misalnya kita membuat paguyuban sekolah, paguyuban kelas, itu tujuannya kan untuk menggerakkan misalnya untuk paguyuban sekolah itu anggotanya dari semua wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bisa kita gerakkan untuk lomba taman, pengecatan dinding sekolah, dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya Bu. Iya betul Bu ya. Jadi modal politik kita punya 4 grup aktivitas. Yang kelas ada, yang kelas juga ada. Ada yang lain yang mau menyampaikan? Monggo Pak. Modal politik yang kita miliki di lingkungan atau ekosistem sekolah kita ini? Silakan ya Pak ya. Bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar, misalkan untuk
pembuatan seperti pembuatan makanan ringan, juga sama untuk mengelola seperti ada kantin seperti kantin sekolah gitu. Oh ya, maksudnya Pak, berarti kita bekerja sama dengan masyarakat lingkungan, contohnya untuk membuat kantin sekolah sehat, Iya. gitu ya Pak? Iya. Oke, bagus sekali, terima kasih Pak Anam. Mungkin dari yang lain coba silakan. Mungkin dari Bu Mati, Pak Marto. Politik itu kan kekuasaan mestinya ya. Dan dalam figur dalam pandangan luar politik itu identik dengan kekuasaan. Iya, Tapi dalam tadi sekolah sudah kita, disampaikan ya. politik itu bukan politik, bukan partai. cara kita bagaimana untuk menarik seseorang supaya dapat melaksanakan program kita, Iya, kita dapat ikut menjalankan program-program yang ada di sekolah kita. Contohnya bekerja sama dengan Polides Oke, betul. dan bidang kesehatan untuk menjaga atau menyehatkan kita lingkungan kita. Bulan 8 bulan 9 itu kita kedatangan aku dari Puskesmas itu apa? bias Ya itu pertama kerjasama politik dengan pihak lain. Oke, mungkin dari Bu Mati aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kasih tepuk tangan dari kita semua dong biar lebih semangat lagi. Baru 3 modal ya yang kita diskusikan, masih ada 4 modal lagi. Baiklah, yaitu modal keempat yang perlu kita gali lagi yang ada di ekosistem sekolah kita, yaitu modal agama dan budaya. Di sini sudah umum loh ya, agama itu yang kita pakai dalam setiap hembusan nafas kita. Jangan sampai kita tidak tahu modal agama dan budaya yang ada di ekosistem kita. Ayo, apa Bapak Ibu? Kira-kira modal agamanya secara umum ya? sholat berjamaah. Oke, Bu Wati membuat modal atau aset yang ada sekolah itu yang memang sudah kita lakukan ya Bu ya. Iya, kita sholat zuhur berjamaah. Ada musola di sini di dekat sekolah kita, itu merupakan aset yang bagus buat sekolah kita yang perlu kita manfaatkan untuk bernilai aset atau bernilai kekuatan. Ada lagi mungkin yang sering kita lakukan Bu ya? Baik, terima kasih Bu Dika atas pertanyaannya. Kegiatan agama sebagai aset yang sering kita lakukan di sekolah kita, yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Bu Wati, yaitu sholat berjamaah. Karena di depan sekolah kita juga ada musola, sehingga kita manfaatkan setiap sholat zuhur kita sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, kita sebelum memasuki ruang kelas ya, biasanya kita menghafalkan surat-surat pendek. Nah, itu. Kemudian Asmaul Husna itu juga sering kita lakukan, sering saya dengarkan dari sini. Terus yang selanjutnya yang ketiga, sebelum pulang sekolah kita juga selalu berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, perlindungan rezeki dan panjang umur. Demikian Bu Tika. Yang ada di sekolah kita itu kita punya iman ya, jadi di sekolah kita itu ada keimanan, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan mayoritas di sekolah kita itu beragama Islam ya. Kita bisa melakukan mendidik anak-anak dengan menerapkan aturan-aturan sholat, menghafalkan ayat-ayat pendek dan sebagainya itu dalam setiap kegiatan di sekolah kita. Gitu ya Bapak ya. Itu dari modal agama. Sekarang dari modal budaya. Budaya yang ada di lingkungan atau ekosistem sekolah kita itu yang sangat ketara sekali, yang sangat kita rasakan, yang selalu ada. Itu apa Bapak? Dan atau sedekah bumi. Iya, betul sekali. Kita semuanya tahu ya, kita punya modal aset kebudayaan yang sangat kentara, yang sangat kental dan selalu dilakukan oleh murid kita, itu adalah nyadra dan juga sedekah bumi. Tidak perlu saya ulang di sini, kita sudah tahu bersama ya bagaimana kalau waktunya nyadra dan juga waktunya sedekah bumi. Terus tujuannya dari nyadra dan sedekah bumi itu tadi apa Bang? Kira-kira? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan hasil bumi yang melimpah. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita. Selain itu untuk apa? Untuk menjaga kerukunan umat beragama. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Kasih tepuk tangan untuk kita semua karena kelihatannya sudah tidak ada semangatnya. Yang selanjutnya yaitu modal kelima, yaitu modal fisik. Ya, tadi sudah saya sampaikan, modal fisik bisa kita lihat dari dua aspek: gedung, infrastruktur, sarana dan prasarana. Jadi walaupun sekolah kita ini hanya punya 5 ruang kelas dan juga 1 kantor, bukan berarti terus kita tidak meniadakan kelas atau rombongan belajar. Tidak seperti itu, tapi kita bisa memanfaatkan asetnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu model gedung bisa kita lihat langsung. Kita punya 5 ruang kelas dan juga punya 1 kantor. Nah, alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan rehab sekolah untuk gedung kita. Terus modal infrastruktur, sarana dan prasarana untuk menunjang suatu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita tidak bisa berpikir defisit lagi. Aku pengen ulang dengan cara diferensiasi, tapi saya tidak punya komputer atau laptop. Bisakah seperti itu, Bu? Berpikir seperti apa? Berpikir seperti itu boleh nggak? Tidak. Tidak, iya. Berusaha. Kita harus berusaha. Dengan cara apa kalau tidak punya laptop atau komputer? Semuanya sekarang itu pegang apa Bu yang namanya? HP. Iya, tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi semua siswa punya HP Android. Dan di sini walaupun di HP ini kita bisa menemukan semuanya, tapi apakah peran Bapak Ibu guru itu bisa digantikan sama HP ini? Tidak bisa. Dia hanya memberikan pengetahuan, tapi dia tidak bisa menyampaikan rasa kepada murid kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu infrastruktur, sarana dan prasarana. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Misalnya kita ingin mengajar, menuliskan atau memberikan contoh dengan papan tulis. Kok kita tidak punya papan tulis? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu guru untuk berpikir aset? Nah, misalnya gini, kita yang punya cuma papan tulis blackboard, pakai kapur tulis. Sedangkan sekarang sudah modern, tulisnya sukanya pakai whiteboard. Apakah kita berhenti untuk mengajar, tidak menggunakan aset yang ada, apakah kita tetap menggunakan aset yang ada, tetap bersemangat memakai blackboardnya tadi? Memanfaatkan sarana yang ada. Iya, kita tetap melakukan pembelajaran dengan sarana yang masih ada, tidak kok terus mutung mengajar, whiteboard. Pilih aku naik debu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu adalah modal fisik di sekolah kita. Selanjutnya nomor berapa sekarang? Yaitu nomor 6, modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam yang ada di SDN Drokilo 2 ini atau di desa, tepatnya di desa Kedung Dowo, desa Drokilo, dusun Kedung Dowo, desa Drokilo ini. Kira-kira modal lingkungan atau alam yang bisa kita jadikan pembelajaran atau bisa kita ajak kerjasama untuk aset sekolah kita apa? Siapa yang menyampaikan? Bapak Ibu? Sama sekolah? Silakan Bapak, silakan. Silakan Ibu atau Bapak. Bapak saya. Ayo Bapak. Adanya taman sekolah dapat kita manfaatkan, misalkan ada tumbuhannya bunga, bunga terus tumbuhan yang lain bisa dibuat sebagai media pembelajaran seperti menerangkan tentang fotosintesis dan lain sebagainya. Boleh. Kasih tepuk tangan Bapak. Selanjutnya, baik, saya tambahkan untuk SDN Drokilo 2 itu memang sempit kecil ya, tapi ada garden, ada kebun sekolahnya. Itu yang tanaman mangga itu kan bisa kita ambil buahnya, kita jual, kita bisa manfaatkan. Kemudian saya juga punya produk unggulan. Tanaman serai itu mau saya jadikan produk unggulan untuk membuat
sirup serai yang seger banget, sehat untuk kita. Oke, kasih tepuk tangan. Iya. Ada Bapak yang lainnya, mungkin dari yang teman-teman yang lainnya pengen melihat aset lingkungan yang ada di sekolah kita, ekosistem SDN 2 Kilo Bapak. Kalau di desa ini terutama untuk para wali siswa, wali murid itu banyak bekerja sebagai petani, dan dia juga banyak menghasilkan buah-buahan atau sayur-sayuran seperti bawang merah. Kalau di sini jelas banyak sekali petani bawang merah, petani garbis, tembakau. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai contoh. Kalau bawang merah itu termasuk bumbu lapis, berkembang biak dengan apa? Kalau di kebun atau di apotek hidup kan banyak juga sirih, ada pepaya, ada jahe, atau temulawak lawak, itu bisa dibuat jamu-jamu. Ini sangat bermanfaat dan bisa dibuat media pembelajaran. Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Warto yang sudah menyampaikan banyak hal ya. Jadi sebenarnya di aset lingkungan kita ini sudah banyak hal yang bisa kita kembangkan. Kita bisa membuat apotek hidup, begitu ya Bapak maksudnya. Kita bisa bekerja bersama dengan petani bawang merah karena di Kedunggadung ini terkenal sebagai petani bawang merah. Apalagi di lingkungan Dusun Kedungdowo, Desa Brokilo ini banyak sekali para wali murid itu yang menanam bawang merah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bisa mengenali aset-aset yang ada di lingkungan kita. Yang terakhir yang perlu kita diskusikan yaitu termasuk modal finansial. Iya, jangan dipikir defisit hanya bos saja. Kita bisa menggali dari yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk modal finansial kita selalu mengandalkan satu-satunya sumber sekolah yaitu dana BOS. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dana BOS ini bisa kita anggarkan seefektif dan seefisien mungkin untuk pelaksanaan operasional di sekolah kita ini. Nah, ini kemarin saya waktu bekerja sama dengan sekolah swasta Bapak Ibu, jadi di situ tidak ada dana BOS. Jadi sumber sekolah mereka lebih banyak lagi, di antaranya itu dana partisipasi masyarakat dan orang tua siswa. Itu ada yang sekolah yang seperti itu. Jadi memang sukarela dari Bapak Ibu wali murid. Bukan sekolah memaksa atau bagaimana, tapi dari paguyuban bagaimana kita menghidupkan paguyuban yang sudah kita bentuk tadi. Terus ada kemanfaatan untuk mendukung pembiayaan program sekolah. Jadi partisipasi tadi digunakan untuk pemanfaatan untuk mendukung pembiayaan program sekolah. Terus di lingkungan kita ini juga ada apa Bapak Ibu? KPRI, koperasi perhutang untuk menyimpan dan meminjam. Ada yang pernah semua kita memanfaatkannya Bu? Iya, pernah sekali, betul. Baiklah Bapak Ibu, itu mungkin dari saya tentang diskusi aset, pengambilan keputusan dan juga nilai-nilai kebijakan. Kita bisa mendiskusikan, kita bisa menggali 7 aset atau 7 modal aset yang ada di sekolah kita. Sampai di sini kita semua bisa pahami ya Bu ya. Kita bisa membuat nilai positif atau nilai aset untuk sekolah kita ya Bapak Ibu. Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Baiklah, untuk acara